Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat menoleh, Lindong melihat 3 sosok dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, berdiri di dekat sudut paviliun, menatapnya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang gadis cantik dengan pinggang ramping dan lembut, mengenakan gaun berwarna terang. Orang yang memiliki penampilan yang begitu halus dan indah, tepatnya adalah Gu Mengqi dari klan Gu. Berdiri di samping Gu Mengqi, ada 2 sosok yang familiar dan cantik. Mereka adalah Gu Yan dan gadis muda pemalu serta orang pertama yang Lindong temui saat memasuki Laut Iblis yang kacau, Gu Ya. Melihat ketiga wanita itu, yang wajah cantiknya menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan di bawah cahaya lilin, Lindong jelas tercengang sejenak. Tiba-tiba, sedikit kegembiraan muncul dari matanya. Melihat beberapa wajah yang dikenal di negeri asing selalu menjadi peristiwa yang mengharukan. Bersama dengan Muling San yang agak bingung, Lindong berjalan mendekat, sebelum dia tersenyum pada mereka sambil berbicara. Apakah kau juga berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Flame Divine Hall? Oh ya, aku hampir lupa. Kau bukan lagi orang biasa seperti saat kita pertama kali bertemu. Gu Mengqi menyeringai sambil menatap Lindong. Dengan alisnya yang melengkung lembut seperti bulan sabit, wajahnya yang tampak cantik tampak sangat memikat. Setelah mendengar kata-kata lucu dari Gu Mengqi, Lindong tidak bisa menahan tawa. Segera, dia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Kamu terlalu menghargaiku." Haha, kakak Lindong tetap rendah hati seperti sebelumnya. Peringkat ke-9 dalam daftar pemula bukanlah tempat yang bisa dicapai dengan mudah oleh siapapun. Gu Yan berkata sambil tersenyum lembut. Tatapan yang dia kirimkan ke arah Lindong dipenuhi dengan ekspresi yang rumit, saat dia mengingat pertama kali dia bertemu Lindong di Pulau Roh Misterius. Saat itu, dia dan Lindong sama-sama telah menembus ke tahap kehidupan mendalam awal. Namun, tahun lalu, Lindong tidak hanya jauh melampauinya, dia bahkan telah membangun nama yang cukup kuat untuk dirinya sendiri di Laut Setan yang kacau. Meskipun wilayah Laut Angin Surgawi bukanlah wilayah laut yang terkenal seperti wilayah Laut Berapi, klan Gu jelas memiliki kemampuan pengumpulan informasi yang cukup kuat. Oleh karena itu, mereka tahu tentang berbagai prestasi yang telah dicapai Lindong. Beberapa hari yang lalu, mereka bahkan tahu tentang prestasi yang telah dicapai Lindong di wilayah Laut Petir Surgawi. Saat itu, bahkan para tetua klan mereka terkejut sampai-sampai mereka menamparkan bibir mereka. Sambil tersenyum, Lindong menatap Gu Ya, yang masih malu-malu seperti sebelumnya. Sambil menjulurkan kepalanya untuk mengusap kepala gadis kecil itu, Lindong tersenyum sambil berkata, "Kamu sudah semakin cantik, gadis kecil." Rona merah muda muncul di wajah mungil Gu Ya. Namun, tindakan intim Lindong membuatnya merasa senang dan gembira. Meskipun Lindong telah membangun nama untuk dirinya sendiri di Laut Iblis yang kacau, dia masih hangat dan baik seperti sebelumnya. Hubungan di antara mereka tidak menjadi renggang karena ketenaran dan status baru yang diperolehnya. Setelah menyapa ketiganya, Lindong memperkenalkan Muling San kepada mereka. Gadis kecil ini tampak lebih mungil daripada Gu Ya. Dengan 2 ekor kuda dan wajah seperti boneka porselen, dia tampak sangat imut. Untuk sesaat, ketiga gadis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggodanya, mencubit pipinya sambil terus berkicau dan berceloteh. Sambil tersenyum, Lindong duduk di meja tempat mereka berada. Setelah mendengar obrolan yang jelas dan manis dari sekelompok gadis ini, senyum di sudut mulutnya semakin dalam. Sungguh pemandangan yang lembut dan damai. Mengganti topik, dia berkata, "Alasan kalian ada di sini, adalah karena apa yang disebut kompetisi kilat?" "Ya, kapal dagang klan Gu kami kebetulan berada di sekitar sini. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk ikut bersenang-senang. Bagaimanapun, daya tarik simbol leluhur petir cukup kuat." Gu Mengqi menjawab sambil tersenyum tipis. "Tentu saja, kami juga sadar akan kedudukan kami sendiri. Satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan benda itu adalah kalian, orang-orang menakutkan yang menempati peringkat 10 teratas dalam daftar pemula. Kami hanya datang ke sini dengan tujuan untuk memperoleh beberapa pengalaman tempur." "Oh, klan Gu kita bukan satu-satunya yang datang dari wilayah Laut Angin Surgawi. Bahkan klan Wei telah mengirim anggota ke sana. Nah, lihatlah ke sana."
Gu Mengki tersenyum manis saat matanya yang indah menoleh ke arah tertentu. Klan Wei. Lindong ternganga samar, sebelum menoleh ke arah tatapannya. Pavilion ini sangat luas dan megah dan tampak seperti hotel. Ada cukup banyak ahli yang saling mengenal berkumpul bersama. Di sisi timur laut tempat Lindong berada, sekelompok orang juga berkumpul bersama. Dalam kelompok itu, salah satu dari mereka tampak agak akrab. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya itu adalah Wei Zhen dari klan Wei yang sebelumnya ditemui Lindong di Pulau Marsial. Sepertinya musuh sering berpapasan. Melihat Wei Zhen, Lindong mulai terkekeh. Ngomong-ngomong, dia punya sedikit dendam dengan klan Wei. Kalau bukan karena tindakan mereka sebelumnya, dia tidak akan dipaksa oleh Nefarious Bone Old Man sampai ke kondisi yang menyedihkan seperti ini. Meskipun dia dengan kejam meledakkan orang tua itu menjadi tongkat manusia, Lindong tetap saja mengalami luka yang cukup parah sebagai akibatnya. Ketika Lindong menatap Wei Zhen tampaknya juga menyadarinya. Saat menoleh, wajahnya langsung membeku saat melihat Lindong menatapnya dengan senyum tipis. Kilatan cahaya bersinar di matanya saat dia buru-buru menghindari tatapan Wei Zhen. Karena Gu Mengki dan yang lainnya dapat mengetahui prestasi Lindong, bagaimana mungkin Wei Zhen, anggota klan yang sama kuatnya, tidak mengetahuinya? Jika mereka berada di Pulau Bela Diri sekarang, Lindong itu tidak menakutkan. Namun, saat ini, Lindong membuat hatinya menegang karena takut. Bagaimanapun, Lindong menyandang gelar yang tidak menyenangkan karena telah membantai 5 ahli tahap kematian mendalam. Itu memang cukup menakutkan. Selain itu, dia tahu bahwa dirinya saat ini berada di alam yang sama sekali berbeda. Melihat tatapan menghindar dari Wei Zhen, yang memilih untuk menghindari tatapannya, Lindong tersenyum tipis. Dia tidak berencana untuk sengaja membuat masalah. Lagi pula, dia tidak suka melakukannya. Terlebih lagi, Wei Zhen saat ini hampir tidak layak untuk diperhatikannya. Dengan pemikiran ini, Lindong berbalik dan melanjutkan obrolan dengan Gu Mengki dan 3 wanita lainnya. Ada berbagai pakar dari berbagai lokasi berkumpul di pavilion penyambutan tamu ini. Oleh karena itu, pavilion itu cukup ramai dan semarak. Meskipun Lindong duduk di sudut, karena penampilan Gu Mengki dan 3 orang lainnya yang cantik, mereka telah menarik banyak perhatian. Terlepas dari itu, wanita cantik selalu menarik perhatian. Namun, Gu Mengki dan yang lainnya tidak peduli dengan tatapan itu. Saat mereka terus berbicara tanpa suara, keributan tiba-tiba terdengar dari luar pintu besar pavilion. Detik berikutnya, suara gemerisik mulai terdengar. Sambil memiringkan kepalanya, Lindong melihat ke arah pintu-pintu besar itu. Di tempat itu, sekelompok orang telah bergegas masuk. Di bagian paling depan kelompok itu, ada seorang pria berrompi hitam. Pria itu berdiri tegak dan tegap, dengan wajah yang cukup tampan. Bibirnya tipis dan lurus, mirip dengan ujung pisau, sementara aura dingin samar-samar menyebar darinya. Ketika sekelompok orang ini muncul, suara-suara samar terdengar di dalam pavilion. Jelas, mereka memiliki reputasi dan latar belakang yang cukup kuat. Sambil menatap pria berjaket hitam itu, Lindong menoleh ke belakang. Namun, dia sedikit terkejut ketika melihat alis Gu Mengki dan 2 orang lainnya tiba-tiba berkerut. "Siapa mereka?" Lindong bertanya sambil tersenyum. "Huang Ling dari Sekte Laut, peringkat ke-9 dalam daftar pendatang baru." "Oh, sekarang dia telah didorong ke peringkat ke-10, berkatmu," jawab Gu Mengki. "Apakah kalian mengenalnya?" Lindong meletakkan cangkir anggur di tangannya dengan lembut di atas meja. "Tidak." Setelah ragu sejenak, Gu Mengki menjawab sambil tersenyum. "Apakah ada rahasia di antara teman?" Melihat Gu Mengki, yang senyumnya tampak agak kaku, Lindong bertanya dengan tenang. Gu Mengki dan Gu Yan saling memandang sebelum akhirnya menjawab, "Tidak banyak. Aku sudah menyebutkan sebelumnya bahwa kapal dagang kita ada di dekat sini, kan? Saat kami berada di laut, kami kebetulan bertemu dengan Sekte Laut Penutup dan sekelompok orangnya. Dan, kebetulan itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Huang Ling. Awalnya, klan Gu kita tidak punya dendam atau keluhan dengan Sekte Laut Penutup. Namun, setelah dia melihat kakak perempuan Mengki, mata Huang Ling mulai memerah. Kalian seharusnya bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Kakak perempuan Mengki tidak punya kesan yang baik padanya dan dengan demikian mengabaikannya.
Mungkin, Huang Lin mengubah rasa malunya menjadi amarah, saat dia dengan paksa menahan beberapa kapal kita. Hanya beberapa kapal dagang, itu bukan masalah besar, Gu Mengki menjawab sambil tersenyum. Setelah melihat ekspresi Lindong, dia menjadi sedikit gugup. Dia tahu bahwa Lindong saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Huang Ling juga tidak kalah. Selain itu, dia memiliki koneksi yang luas dan bahkan ada beberapa individu yang menakutkan, yang menduduki peringkat 10 besar dalam daftar pemula, yang memiliki hubungan dengannya. Sampai sekarang, Lindong masih sendirian. Jika ada konflik yang terjadi, itu akan merugikannya. Lindong menganggukkan kepalanya, lalu berhenti membicarakan masalah ini. Sambil mengajukan pertanyaan lain, mereka mulai membicarakan masalah lain. Tepat setelah Lindong mengganti topik pembicaraan, Huang Ling langsung masuk ke pavilion. Dengan segera, ia menuju ke arah sekelompok orang. Secara kebetulan, kelompok itu adalah tempat Wei Zhen berada. Sepertinya Wei Zhen kenal dengan Huang Ling. Ketika dia melihat Huang Ling mendekatinya, Huang Ling buru-buru maju dan menyapanya sambil tersenyum. Dengan tatapan berbinar, dia melirik sekilas ke arah Lindong dan yang lainnya, sebelum berbisik ke telinga Huang Ling. Setelah mendengar perkataan Wei Zhen, Huang Ling menoleh ke arah Lindong. Sesaat kemudian, dia melihat Gu Mengki duduk dengan gelisah di bawah cahaya lilin, sambil menggigit bibirnya pelan. Dengan senyum lembut, ekspresi ceria muncul di wajah Huang Ling. Meraih cangkir anggurnya, dia segera berbalik, berjalan lurus ke arah kelompok itu, yang terdiri dari 1 pria dan 4 wanita. Huang Ling jelas merupakan salah satu individu yang paling memukau di sini dan cukup banyak individu yang memperhatikan tindakannya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat apa yang sedang dilakukannya, cukup banyak alis mereka yang sedikit terangkat. Ketiga Gu Mengki menatap Huang Ling yang berjalan ke arah mereka sebelum jejak kecemasan melintas di mata mereka. Bahkan, mereka tanpa sadar mengepalkan tangan. Setelah itu, mereka menoleh untuk melihat Lindong. Saat itu, kepala Lindong menunduk, sementara jari-jarinya memainkan cangkir anggurnya dengan lembut. Ekspresinya setenang sumur tua. Ketiga wanita itu, yang awalnya sedikit khawatir, merasakan kecemasan di hati mereka perlahan menghilang setelah menyaksikan sikap tenang Lindong. Haha, Nona Mengki, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Sepertinya kita sudah ditakdirkan. Suara langkah kaki berhenti di samping meja, sementara suara tawa terdengar. Gu Mengki menatap cangkir anggur yang dipegangnya. Wajah tampan Huang Ling tersenyum hangat, tetapi ekspresinya tampak siap berubah dingin. Kemudian, seolah-olah dia mengingat sesuatu dengan cepat, dia mengatupkan gigi peraknya sementara wajahnya yang cantik dan tampan memperlihatkan senyum yang agak kuat. Sepertinya aku salah paham dengan Nona Mengki di laut sebelumnya. Mohon maaf. Setelah Nona Mengki pergi, aku akan mengatur seseorang untuk mengembalikan kapal dagang. Mata Huang Ling yang agak panas menatap Gu Mengki. Sepertinya dia tidak memperhatikan orang lain. Kalau begitu, terima kasih banyak. Gu Mengki menjawab dengan lembut. Huang Ling tersenyum. Ia langsung bertanya, apakah Nona Mengki sedang ada waktu? Aku punya beberapa teman yang ingin ku perkenalkan padamu. Kapal dagang klan Gu mungkin membutuhkan bantuan mereka saat berlayar keluar di masa mendatang dan tidak ada kekurangan untukmu. Mungkin sekarang bukan saat yang tepat. Gu Mengki menjawab dengan canggung. Dia jelas merasa sakit kepala karena omelan Huang Ling. Huang Ling tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia bertanya, Nona Mengki setidaknya harus memberiku sedikit muka, kan? Kemarahan melintas di wajah Gu Mengki setelah dia mendengar hawa dingin yang sekali lagi melonjak dalam kata-kata Huang Ling. Banyak ahli di dalam gedung itu melihat ke arah mereka. Mereka jelas mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa Huang Ling tertarik pada wanita itu, namun, dilihat dari tindakannya, sepertinya dia tidak tertarik padanya. Tentu saja, tidak ada yang berkomentar tentang ini. Kebanyakan dari mereka hanya bersikap seperti pengamat biasa, yang hanya menonton pertunjukan. Bagaimanapun, Huang Ling bukanlah orang biasa. Sebaliknya, dia adalah orang kuat yang berada di peringkat 10 besar dalam daftar pendatang baru. Meskipun dia sedikit mendominasi, mengingat kekuatan dan bakatnya, tidak ada yang bisa dikatakan. Faktanya, Huang Ling cukup terkenal bahkan di seluruh laut iblis yang kacau. Pemuda yang duduk di pojok, yang membelakangi semua orang,
dengan lembut meletakkan cangkir anggurnya sementara semua orang menonton pertunjukan. Terdengar suara yang jelas saat cangkir anggur itu mendarat di atas meja. Wajah memang harus diberikan, namun, terkadang, orang juga memilih untuk menunjukkan wajah mereka. Suara acuh tak acuh terdengar setelah cangkir anggur itu mendarat di atas meja. Keributan di dalam gedung itu mereda. Banyak pasang mata yang terkejut saat menatap bagian belakang sosok kurus itu. Jika orang ini tidak terampil, dia pasti bodoh karena mengucapkan kata-kata itu di depan Huang Ling. Pada saat ini, matanya mengandung keceriaan saat dia menatap Lindong, yang punggungnya menghadap ke arahnya. Dia dengan santai berkata, nada bicaramu agak sombong. Kau pasti tahu siapa aku, kan? Lindong berbalik, tersenyum pada Huang Ling dan berkata, orang ini telah melakukan kontak langsung dengan Wei Zhen saat dia masuk. Tidak mungkin Wei Zhen tidak memberitahunya tentang identitas Lindong. Oleh karena itu, Huang Ling harus menyadari bahwa Lindong adalah orang yang telah mendorong peringkatnya dari ke-9 dalam daftar pemula menjadi ke-10. Alasan mengapa Huang Ling datang sebagian karena Gu Mengqi. Namun, alasan yang lebih dalam kemungkinan besar karena Lindong. Yang ke-9 dalam daftar pemula, Lindong. Aku memang tahu, namun, nama itu tidak memiliki efek pencegahan yang kuat bagiku seperti yang kau bayangkan. Huang Ling menatap Lindong. Sudut mulutnya melengkung saat dia mengejek. Keributan besar terjadi di dalam gedung setelah kata-kata Huang Ling terdengar. Banyak pasang mata yang terkejut saat melihat Lindong. Kemungkinan nama ini tidak lagi asing bagi mereka setelah periode waktu ini. Ketiga Gu Mengqi tampak agak cemas saat melihat ketegangan di antara keduanya. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Lindong melambaikan tangannya ke arah ketiganya. Dia langsung berkata, ayo pergi. Aku tidak ingin bertarung. Semua orang di sekitar tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar kata-katanya. Semua orang tahu bahwa Huang Ling sombong. Namun, Lindong bertindak dengan cara yang lebih sombong. Namun, saat mereka mengingat pembantaian tanpa ampun di wilayah Laut Petir Langit, hati mereka sedikit menegang. Pemuda yang tampak ramah ini berdiri di depan mereka, jelas bukan seorang Buddha yang baik hati. Namun, menghadapi sikap Lindong, bagaimana mungkin orang sombong seperti Huang Ling bisa menahannya? Beberapa orang yang memikirkan hal ini menoleh ke arah Huang Ling. Memang, mereka melihat wajah Huang Ling perlahan-lahan menampakkan senyum dingin. Aku benar-benar ingin tahu apakah orang yang bisa mendorongku turun dalam daftar peringkat, memiliki kemampuan untuk melakukannya atau hanya seorang penipu. Semua orang mengangkat alis mereka. Sepertinya Huang Ling memang mengincar Lindong. Haha, saudara Huang Ling, sepertinya kamu mendapat masalah. Suara tawa tiba-tiba terdengar sementara suasana perlahan menjadi semakin tegang. Kerumunan di belakang berpisah sebelum dua sosok berjalan keluar dengan santai. Kedua orang ini berpenampilan biasa saja, tetapi aura yang samar-samar terpancar dari mereka membuat jantung berdebar kencang. Beberapa orang yang berpengetahuan bahkan berseru keras. Chen Qing dari Sekte Roh Es dan Lilin dari Sekte Hiu Langit. Mereka adalah individu kuat yang berada di peringkat ke-7 dan ke-8 dalam daftar pemula. Sekte Laut yang Meluap, Sekte Hiu Langit, dan Sekte Roh Es sangat dekat dan ketiganya memiliki hubungan yang sangat dekat. Dengan ketiganya bersama, bahkan Lindong akan merasa sangat tertekan. Mata Huang Ling menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat mereka berdua. Dia segera berbicara dengan suara pelan, itu bukan masalah besar. Hanya saja aku ingin beradu pukulan dengan saudara Lindong, yang baru-baru ini berhasil mengungguliku dalam peringkat. Lindong, ya, aku pernah mendengar tentangnya. Sepertinya dia memang cukup terampil. Aku juga cukup penasaran tentangnya. Lilin, yang tubuhnya ditutupi kulit hiu, melirik Lindong. Matanya memiliki senyum yang agak aneh. Tidaklah ideal bagi seseorang yang bukan dari Laut Iblis yang kacau untuk bersikap begitu arogan di sini. Chen Qing menyeringai, namun, senyumnya itu dipenuhi dengan aura dingin seperti pisau. Kata-kata yang diucapkan mereka berdua jelas tidak menghormati Lindong. Selain itu, mereka juga tidak takut pada Lindong. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki latar belakang yang cukup kuat di Laut Iblis yang kacau. Selain itu, mereka juga memiliki bakat yang sangat hebat dan hampir tidak ada seorang pun di Laut Iblis yang berani memprovokasi mereka. Sementara itu, mereka juga telah mendengar tentang Lindong.
Namun, mereka tidak takut dengan latar belakang sekte Dao-nya. Bagaimanapun, ini adalah Laut Iblis yang kacau dan sekte super di wilayah Suan Timur tidak memiliki jangkauan yang begitu jauh. Trio Gu Mengki menatap ketiga orang itu dengan aura menakutkan sebelum ekspresi mereka berubah sedikit jelek. Seketika, mereka mengepalkan tangan. Meskipun demikian, mustahil bagi mereka untuk tetap tenang menghadapi 3 orang dari 10 besar daftar pemula. Terlebih lagi, 3 faksi besar yang mendukung mereka bahkan lebih kuat daripada klan Gu. Sebaiknya kau tidak ikut campur dalam masalah antara aku dan Nona Mengki. Orang lain mungkin takut padamu, Lindong, tapi aku tidak. Huang Ling merasa jauh lebih percaya diri dengan 2 sahabatnya yang mendukungnya. Ia melirik Lindong dengan tatapan dingin saat ia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Nona Mengki, silakan ikut denganku. Huang Ling melangkah maju setelah suaranya terdengar. Setelah itu, dia tanpa basa-basi meraih pergelangan tangan Gu Mengki. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa Lindong akan berani melakukan apapun padanya saat melawan 3 individu kejam dari 10 besar daftar pemula. Meskipun dia memiliki pikiran ini di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasakan aura seperti binatang buas yang ganas dan ganas meletus saat tangannya mendarat di pergelangan tangan Gu Mengki. Sebuah telapak tangan terjulur dengan kecepatan kilat seperti penjepit. Telapak tangan itu mencengkeram lengan Huang Ling sebelum menghantamnya dengan keras ke meja. Seluruh meja langsung berubah menjadi debu. Huang Ling marah besar dan berteriak keras. Setelah itu, dia melihat Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang hitam dan gelap, yang masih tampak cukup damai, memancarkan aura ganas dan dingin. Anak nakal yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Suara yang agak berat perlahan keluar dari mulut Lindong. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum toples anggur itu terangkat ke udara. Setelah itu, disertai dengan angin kencang yang menghantam wajah Huang Ling dengan kejam di depan banyak pasang mata yang tercengang. Guci anggur itu pecah sebelum anggur itu berhamburan ke segala arah. Pecahan-pecahan guci itu melukai wajah Huang Ling, meninggalkan banyak bekas luka berdarah. Sementara itu, sebuah kekuatan dahsyat mengguncang Huang Ling hingga ia terhuyung mundur puluhan langkah dengan menyedihkan. Banyak ahli di gedung itu melihat Huang Ling yang berlumuran darah, yang wajahnya telah berubah, dan wajah muram Chen Qing dan Lilin di sampingnya. Mulut mereka terbuka, sepertinya insiden ini tidak akan berakhir dengan damai. Pecahan gelas anggur jatuh ke tanah saat suara yang jelas menyebar ke seluruh gedung, menyebabkan jantung orang banyak berdebar kencang. Beberapa pasang mata sedikit berkedut saat mereka melihat wajah Huang Ling yang berdarah. Setelah itu, mereka melirik Lindong yang tampak tenang yang tampak seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa saat mereka semua diam-diam menelan ludah. Dia memang seorang individu yang menakutkan yang telah membunuh 5 ahli tahap kematian mendalam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Ekspresi Huang Ling sedikit berubah saat ini. Meskipun wajahnya berlumuran darah, dia tidak terluka parah. Namun, penampilannya membuatnya tampak sedikit menyedihkan. Bajingan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Mengingat identitas Huang Ling, dia belum pernah mengalami perlakuan seperti itu sebelumnya. Seketika, ekspresi di matanya menjadi ganas saat niat membunuh tanpa sadar melonjak dari dalam hatinya seperti banjir. Kekuatan Yuan yang sangat agung tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya setelah suara Huang Ling yang menyeramkan terdengar. Ki kematian yang samar-samar bertahan di dalamnya, menyebabkannya menjadi sangat mematikan. Fakta bahwa Huang Ling ini mampu naik ke posisi ke-9 dalam daftar pemula adalah bukti keterampilannya. Auranya sendiri jauh melampaui ahli tahap kematian mendalam awal biasa. Mereka yang bisa masuk 10 besar dalam daftar pemula telah mengalahkan yang lain dari tahap kultivasi yang sama. Faktanya, Huang Ling juga telah membunuh ahli tahap kematian mendalam awal sebelumnya. Jelas bahwa dia menderita karena dia lengah sebelumnya. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar cukup berani untuk menyerangnya bahkan dengan 2 teman baiknya yang mendukungnya. Mata Huang Ling gelap dan dingin saat tubuhnya tiba-tiba melesat maju. Kekuatan Yuan yang agung terkumpul di tangannya dan samar-samar berubah menjadi bentuk kepala harimau. Kepala harimau itu membuka mulutnya yang ganas dan berdarah. Gigi-giginya yang tajam terbentuk dari kekuatan Yuan yang terkompresi tanpa batas, dan fluktuasi kekuatan Yuan yang tajam dan tidak biasa menyebar dari dalamnya. Kekuatan gigi harimau.
Teriakan rendah dan dalam terdengar dari mulut Huang Ying saat auman harimau terdengar. Beberapa orang yang hadir merasakan aura mengerikan menerjang wajah mereka dan bahkan udara itu sendiri memancarkan ledakan sonik yang tajam. Jelas, Huang Ying sangat marah. Dia tidak repot-repot menyelidiki Lindong. Sebaliknya, sepertinya dia ingin segera mengambil nyawa Lindong. Tubuh Huang Ying bagaikan kilat. Dalam waktu singkat, dia telah tiba di depan Lindong. Tatapan matanya dingin dan menyeramkan saat dia melancarkan pukulan ke depan. Meja dan kursi di sekitarnya berubah menjadi debu karena kekuatan yang dihasilkan. Pukulan gigi harimau dilempar ke depan dengan kejam. Tepat saat hendak menyerang Lindong, cahaya hijau tiba-tiba bersemi. Seketika, raungan naga yang jelas bergema. Setelah itu, tinju cahaya hijau melesat maju dan menghantam pukulan gigi harimau dengan keras. Suara rendah dan dalam menyebar di dalam gedung dengan cara yang memekakkan telinga sementara riak-riak yang terlihat oleh mata telanjang juga dengan cepat menyebar. Para ahli di sekitarnya buru-buru mundur setelah menyaksikan pemandangan ini. Kemungkinan besar mereka takut terseret ke dalam masalah ini. Dua kekuatan tinju yang ganas terkunci dalam kebuntuan. Ekspresi Huang Ling tiba-tiba berubah setelah beberapa tarikan napas, hanya untuk menemukan bahwa pukulan gigi harimaunya benar-benar dikalahkan dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat kekuatan itu tersebar, sebuah tangan menembus pertahanannya dengan cara seperti hantu dan mendarat di dadanya dengan kecepatan kilat. Suara benturan daging yang rendah dan dalam terdengar. Tak lama kemudian, semua orang tercengang melihat tubuh Huang Ling terpental ke belakang. Setelah itu, ia mendarat dengan keras di tanah. Tubuhnya tergelincir di tanah dan meninggalkan bekas sepanjang belasan meter sebelum ia berhenti dengan menyedihkan. Semua orang menatap Huang Ling, yang sekali lagi terdorong mundur karena kalah saat pupil mereka mengecil. Selama pertukaran sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Huang Ling lengah. Namun, kali ini dia tidak punya alasan lagi. Seperti yang kukatakan, jangan memprovokasiku. Lindong perlahan berdiri setelah memukul Huang Ling dengan pukulannya. Aura dingin muncul di matanya yang hitam pekat sementara cahaya hijau cemerlang mengalir di sekujur tubuhnya. Sikap agresif Huang Ling jelas telah membangkitkan niat membunuh Lindong. Lindong, beraninya kau bertindak gegabah di tempat ini? Ekspresi Chen Qing dan Lilin berubah ketika mereka melihat Huang Ling benar-benar dipaksa mundur oleh Lindong dalam pertarungan langsung. Mereka segera melangkah maju dengan ekspresi muram dan menghalangi jalan Lindong. Lindong menatap kedua orang yang tidak bersahabat itu. Dia terus melangkah maju, langsung menuju ke arah mereka berdua. Kamu sedang mencari kematian? Kemarahan muncul di mata duo Chen Qing saat mereka melihat tindakan Lindong. Saat mereka melangkah maju bersama, Yuan Power yang agung menekan ruang di sekitarnya hingga meledak. Keduanya melemparkan telapak tangan mereka ke depan yang langsung mengarah ke Lindong. Cahaya hijau menyala di tubuh Lindong saat dia melesat ke arah mereka dalam garis lurus. Dia membiarkan angin telapak tangan tajam keduanya mendarat di tubuhnya di tengah serangkaian seruan. Namun, suara rendah dan dalam dari daging yang saling beradu tidak muncul ketika angin telapak tangan mendarat di tubuh Lindong. Sebaliknya, serangan telapak tangan duo Chen Qing langsung menembus tubuh Lindong. Bayangan sisa? Ekspresi kedua Chen Qing berubah drastis setelah mereka melihat serangan telapak tangan mereka melewati Lindong. Mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahwa Lindong telah muncul di belakang mereka dalam bentuk seperti hantu. Kecepatan yang luar biasa. Tidak ada kekurangan orang yang jeli di gedung itu. Oleh karena itu, banyak dari ekspresi mereka dengan cepat berubah serius. Kecepatan Lindong jelas meningkat ke tingkat yang agak menakutkan. Faktanya, dia begitu cepat sehingga bahkan duo Chen Qing tidak dapat mendeteksinya. Beberapa orang diam-diam terkejut. Dari situasi saat ini, kekuatan yang dimiliki Lindong jelas telah melampaui peringkatnya. Paling tidak, bahkan individu peringkat ke-6, yang berada di atas Chen Qing, jelas tidak dapat dengan mudah melewati mereka berdua. Benar-benar menarik. Di lantai atas, seorang pria berpakaian biru bersandar pada pilar dan mengamati pertarungan di bawah dengan penuh minat. Tangan pria ini berkilau putih dan ada simbol bercahaya aneh di pergelangan tangannya. Jika diperhatikan lebih dekat, itu tampak seperti segel manifestasi berwarna putih. Dia cukup kuat. Selain itu, dia juga ahli dalam energi mental.
Di samping pria berpakaian biru itu ada pria berpakaian abu-abu. Dia tampak biasa saja, tetapi matanya sangat cemerlang. Orang akan menjadi linglung dan pusing jika menatapnya terlalu lama. Bahkan jika trio Chen King bergabung, kecil kemungkinan mereka akan memiliki keuntungan dalam pertarungan melawan Lindong. Mereka telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Pria berpakaian biru itu tertawa. Pria berpakaian abu-abu itu mengangguk. Pandangannya beralih ke sudut gedung. Namun, orang itu kemungkinan besar akan campur tangan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan kelompok Huang Ling dan dia tidak akan membiarkan Lindong membunuh mereka. Lagi pula, orang itu tampaknya menginginkan posisimu, kan? Kemungkinan besar dia akan menantangmu hari ini. Pria berpakaian biru itu mengangguk dengan santai. Orang itu akan segera mencapai tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Oh, pria berpakaian abu-abu itu mengangkat alisnya saat keterkejutan melintas di matanya. Saat keduanya sedang mengobrol, Lindong muncul di samping Huang Ling yang tampak menyedihkan. Dia menjentikkan jarinya saat angin berputar yang luar biasa tajam melesat ke dahi Huang Ling dengan kecepatan kilat. Telapak tangan Huang Ling menghantam tanah dan tubuhnya terdorong ke belakang dengan cepat. Beberapa serangan telapak tangan dilepaskan saat ia mencoba menghalangi serangan yang datang itu. Wus! Tubuh Huang Ling terpental 100 kaki ke belakang ketika pupil matanya tiba-tiba mengecil. Matanya mengamati area tersebut dan dia tercengang ketika menyadari bahwa Lindong secara misterius muncul di belakangnya. Tatapan mata Lindong tampak acuh tak acuh saat tangannya membentuk bilah pedang. Cahaya hijau melonjak saat ia menebas udara dan menebas Huang Ling tanpa ampun. Sikap tangguh itu tidak memungkinkan Huang Ling untuk menghindar. Pedang telapak tangan Lindong hendak memotong tubuh Huang Ling ketika matanya tiba-tiba mengeras. Kekuatan yang sangat mengejutkan melesat ke titik fatal di punggungnya dengan kecepatan kilat. Langkah kaki Lindong terhenti. Seketika, ia berbalik dan melancarkan pukulan. Cahaya hijau menyala dan pukulannya membubarkan kekuatan sementara tubuhnya sedikit bergetar. Tak lama kemudian, ia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke sudut gedung tempat sosok yang memegang sebotol anggur duduk di pagar. Pria itu memasang ekspresi acuh tak acuh saat menatap Lindong. Pandangan orang-orang di sekitarnya tertuju pada sosok yang memegang toples anggur saat ini. Ekspresi mereka berubah saat gedung yang bising itu tiba-tiba menjadi sunyi.